Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah Fromline ya. Ini mata kuliahnya jaringan komputer materi ke-13. Di materi ini kita mempelajari tentang proses ARP ya. Oke, ARP itu sendiri itu protokol sebenarnya ya. Oke, ARP sendiri namanya protokol. Oke, untuk menjawab tentang prosesnya, maka kita belajar dulu tentang fungsinya. Sebenarnya yang awal itu kita belajar dulu tentang fungsinya. Oke, fungsi dari protokol ARP itu apa, begitu ya. Nah, sudah menjawab tentang fungsi, baru kita belajar tentang proses. Begitu. ARP sendiri singkatannya nih ya, Address Resolution Protocol. Nanti kita belajar tentang prosesnya, begitu fungsinya, begitu ya. Tapi sebelumnya, oke, ini ada materi 12 yang ya dipelajari dulu ya. Materi 12 begitu supaya urut ceritanya nyambung begitu ya. Di materi 12 itu kita sudah belajar mengalamati komputer. Jadi kita hubungkan dua buah komputer begitu, terus kita kasih IP begitu. Ya, konsennya atau fokusnya di materi 12 itu membuktikan bahwasanya dua komputer yang terhubung itu alamat IP-nya nggak boleh beda network ya. Sudah kita praktekkan dengan menggunakan si software simulasi paket tracer. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini, pertemuan materi ke-13 yaitu proses ARP. Kita belajar dulu tentang ARP. Tadi saya bilang ARP adalah protokol, begitu ya. Maka dari itu kita review dulu tentang konsep layer OSI, begitu. Ada 7 layer ya, dengan protokol yang ada di masing-masing layer. Tapi kita nggak bahas semuanya, kita bahas di bagiannya aja. Jadi langsung aja di layer nomor 3 yaitu layer network ya. Di konsep layer OSI, layer nomor 3 adalah layer network. Nah, di layer network itu ada protokol yang berfungsi di dalamnya, begitu. Yang paling terkenal itu IP, begitu untuk pengamatan ya. Kemudian ICMP. ICMP masih ingat untuk apa? Yuk, untuk apa? Ini untuk ping ya. Untuk tes koneksi ya, ping gitu kan. Nah, satu lagi di sini adalah tentang protokol ARP gitu. Sengaja di pelajaran komunikasi data atau di kuliah komunikasi data ini saya lewat dulu gitu ya. Kemudian saya janji akan diberikan di materi jaringan komputer. Alhamdulillah ini akan kita bahas begitu ya. Oke, nanti kita bahas tentang ARP ya. Gitu ya. Di kesimpulannya bahwasanya ARP itu sama dengan SMP, itu protokol yang ada di layer 3, begitu ya. Oke, kita langsung bahas tentang ARP. Oke, ARP singkatannya adalah Address Resolution Protocol, gitu ya. ARP itu apa sih, begitu? Oke, untuk apa itu kita belajar fungsi dulu ya. Oke, fungsi dari protokol ARP itu kata kuncinya adalah mencari tahu, gitu, mencari tahu alamat MAC, oke, alamat MAC dari alamat IP lawan, begitu. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah data ke komputer tujuan, ada dua alamat yang wajib ada, gitu ya. Jadi alamat tujuan, saya tulis di sini ya. Alamat tujuan ketika sebuah komputer itu mengirimkan paket itu ada dua alamat yang wajib ada. Yang pertama adalah alamat IP. Jadi alamat IP ini wajib karena komputer itu kenalnya IP, ya. Selain IP, satu lagi adalah alamat MAC. Begitu kan? Masih ingat ya? Oke. Review alamat IP di layer berapa? Alamat IP di layer 3. Begitu. Alamat MAC layer berapa? Alamat MAC di layer 2. Gitu ya? Masih ingat ya? Nah, seperti itu. Oke. Ini tentang review tentang layer OSI. Gitu ya. Jadi ada dua alamat yang wajib ada. Begitu. Oke. Nah, nanti kita akan mempelajarinya lewat ilustrasi. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang konsep dasar dari proses ARP. Jadi begini ceritanya. Dalam sebuah komputer begitu ya, itu ada tabel yang menyimpan pemetaan ya, informasi pemetaan itu antara alamat IP dengan alamat MAC gitu ya. Jadi dalam sebuah komputer itu ada sebuah tabel yang digunakan untuk menyimpan informasi pemetaan begitu, alamat IP sama alamat MAC. Dan disimpannya di mana? Disimpannya itu dalam sebuah tabel namanya tabel ARP. Begitu aja ya. Itu aja konsepnya. Segitu aja. Nah, tabel ARP ada di dalam sebuah komputer digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyimpan informasi pemetaan antara alamat IP sama alamat MAC. Begitu ya. Oke. Nah,
untuk mempelajarinya kita mencoba mencoba untuk mempelajari ilustrasi tentang proses ping gitu ya. Oke, proses tes koneksi maksud saya dengan menggunakan programnya ping begitu ya. Nah, ini contohnya ada dua PC begitu dikomunikasikan dengan menggunakan misalnya kabel UTP ya. Kabel UTP misalnya seperti itu kan dihubungkan langsung menggunakan konsep jaringan peer to peer begitu ya. Nah, dalam PC ini informasi lengkap tuh, kayak lengkap, ada IP, ada MAC. Misalnya P1 IP-nya 192, 168, 81, pakai 124 ya. Kemudian PC2 IP-nya 192, 168, 82. Ingat antara PC1 dan PC2 di sini sudah satu network ya, jadi aman ya. Oke. Dan selain alamat IP juga ada alamat MAC di sini, MAC begitu. Contoh bilangan heksa ya MAC ya. Kalau IP bilangan desimal. Ini lumayan panjang. Jadi contoh 60 EB 69 DB 77 AA. Panjang ya. Oke. Nanti untuk menyingkat informasi MAC di masing-masing PC boleh saya tuliskan atau saya sebutkan 4 digit akhir ya, nggak apa-apa ya. Untuk menyingkat ya. Oke, misalnya P177AA gitu ya. Misal MAC-nya PC2 77BB begitu ya. Oke, deal. Deal ya, dipaksain deal kan. Oke. Nah, dalam proses tes koneksi itu sendiri ada paket yang dikirimkan gitu kan. Masih ingat ya? Paket itu namanya apa? Paketnya namanya adalah paket SMP. Nah, diawali dengan pengiriman SMP request begitu ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan melihat lagi informasi dalam paket SMP request. Kita akan melihat informasi, tentu saja informasi header ya. Informasi header kan membawa data ya. Header akan membawa data di paket SMP request di 2 layer. Karena alamat IP sama MAC itu di 2 layer, 3 sama 2, gitu ya, jelas ya. Nah, kita akan menyimak di sini. Jadi di sini kita akan menyimak paket SMP request, begitu. Kita akan melihat informasi headernya. Kita mulai dari layer 3 ya. Layer 3 adalah layer network ya, seperti itu. Headernya isinya seperti ini. Jadi kurang lebih tentang yang namanya source IP, begitu, IP dengan destination, begitu, destination IP, begitu. Kemudian diikuti dengan datanya, begitu ya. Diikuti dengan datanya. Oke, ya. Kita garis dulu seperti itu. Data diikuti dengan header. Nah, di sini header ya. Oke, di sini tuh header. Nah, di sini tuh sampai sini tuh header. Informasi header yang paling utama. Harusnya headernya itu informasinya banyak field ya. Saya singkat 2 aja. Jadi source IP sama destination IP. Begitu ya. Nah, dari informasi yang ada di ilustrasi, source IP-nya yang melakukan tes koneksi awal siapa? P1 ya. Alamatnya mana? 192, 198, 81 IP-nya ya. Dalam hal ini saya singkat boleh? Boleh ya? Maksain lagi. Oke, saya singkat misalnya IP-nya 81. Begitu untuk P1. Berarti di sini source IP-nya adalah 81. Begitu. Sekarang maaf. Batuk saya. Kemudian destination IP. Ya, oke. Destination IP itu di setting atau diatur alamat tujuan. Oke. Ketika kita melakukan proses ping, masih ingat ya? Proses ping menggunakan command prompt di Windows atau terminal begitu kan, diikuti dengan ping ya. Diikuti dengan perintah ping begitu ya. Perintah ping begitu. Itu diikuti dengan alamat IP tujuan yang akan kita tes begitu. Misal dalam ini adalah PC2 ya. Jadi ping begitu 192 begitu ya. 168 terus 82 begitu ya. Nah, 192, 168, 82 ini apa? Ini adalah alamat IP tujuan, begitu. Alamat IP tujuan, begitu. Kalau ditanya sekarang, destination IP ada nggak? Ada. Kan ini destination IP ya, ini destination IP. Nah, ketika kita menemukan perintah ping, diikuti dengan IP, ini adalah alamat IP tujuannya. Maka ini akan dimasukkan ke header, begitu ya. Jadi kita masukkan, saya singkat ya, sama-sama singkat, 82, gitu ya IP-nya ya, IP-nya saya singkat. Oke. Di sini masih sehari pembahasan layer 3. Jelas ya? Nah, kita sekarang dibawa ke pembahasan layer 2. Layer 2 adalah layer data link ya. Nah, kita akan menyimak header di layer data link.
header di layer data link sesuai dengan informasi saya awal tadi, ada informasi alamat yaitu tentang alamat MAC, begitu ya, tentang alamat MAC. Oke. Nah, maka dari itu di sini source-nya bukan IP lagi, tapi source-nya adalah source MAC. Kemudian diikuti dengan destination MAC, begitu ya. Diikuti dengan destination MAC, diikuti dengan data yang mau dikirimkan, begitu ya. Oke, tarik garis dulu. Tarik garis dulu, garis tarik lagi, begitu. Oke, data dengan alamat, yaitu source MAC, destination MAC, begitu ya. Oke, dari source MAC ke destination MAC ini kurang lebih adalah si headernya, begitu ya. Ini adalah si header layer 2. Nah, source MAC-nya ini tahu nggak? Tahu kan, yang mengirimkan paket itu kan si PC1, begitu ya. PC1 selain punya IP, dia punya MAC, begitu ya. Informasinya ada, begitu ya. Tadi saya jelaskan di awal, saya tulis singkat bahwa apa? Yaitu 4 digit belakang ya. Oke, sepakat ya. Yaitu MAC-nya adalah 77.2AA, begitu ya. Kemudian yang tidak tahu di sini adalah destination MAC, begitu. Si PC1 itu nggak tahu tuh destination MAC-nya, belum tahu. Maka yang dilakukan oleh PC1 untuk mengisikan ini, dia itu akan melihat dalam informasi namanya tabel ARP. Jadi tadi saya bilang dalam sebuah komputer tuh punya sebuah tabel namanya tabel ARP, begitu. Yang informasinya adalah ini alamat IP tujuan dengan alamat MAC tujuan. Jelas ya? Jadi akan dituliskan dalam tabel, akan melihat dalam tabel ARP. Oke, jelas sampai sini? Nah, informasi dalam tabel ARP yang berisi tentang ini ya, alamat MAC dan alamat IP, pemetaan ya, antara alamat IP dan alamat MAC, begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, pada saat awal informasi dalam tabel ARP ini kosong, begitu. Seharusnya seperti ini, seharusnya adalah di tabel ARP itu punya informasi alamat IP tujuan yaitu 82 di sini, 82. Kemudian MAC-nya berapa tadi? 77BB ya, MAC-nya 77BB. Maka ketika PC1 mencari alamat MAC dari PC2, tujuannya itu yang mengacu ke IP, maka dia lihat tabel ARP, tujuannya adalah 82 ya, ini ya, 82, kemudian dicek, oh MAC-nya 77BB, gitu kan, kemudian si MAC-nya ini akan diisikan ke sini, begitu, 77BB, begitu. Tapi, awal di saat komputer itu dinyalakan, tabel ARP isinya masih kosong, begitu, Kita bayangkan ya, kalau isinya kosong, begitu, nggak ada nih. Ini pun nggak ada. Terus di sini ngisi apa, begitu kan? Nggak bisa. Di destination MAC ngisi apa? Nggak bisa, begitu ya. Nggak bisa mengisi apa, lubang kosong, begitu kan? Nah, karena kosong, begitu, nggak ada informasi tentang 82 di sini, tidak ada informasi dengan 82, maka si PC1, begitu, si PC1 akan minta bantuan namanya protokol ARP, begitu. Kemudian si PC1 di sini, oke, karena kosong, maka di sini akan minta bantuan namanya protokol ARP, begitu. Untuk apa? Untuk mencari tahu nih alamat MAC dari alamat IP tujuan, begitu. Yang saya jelaskan tadi ya, adalah sebuah ini ya, ARP ini ya. Yang pertama ya, digunakan mencari tahu alamat MAC dari alamat IP tujuan. Jelas ya? Jadi karena kosong, maka minta bantuan ARP, fungsinya apa? Mencari tahu alamat MAC dari alamat IP tujuannya, begitu. 82 MAC-nya berapa sih? Begitu. Caranya apa? Caranya dengan meminta bantuan protokol ARP. Kemudian protokol ARP akan mengirimkan paket. Nama paketnya adalah paket ARP. Ada dua tipe macam. Saya bingung nggak sih? Ada dua macam tipe, ya gitu kan, lebih enak ya. Ada dua macam tipe paket ARP, ya. Ada ARP request, begitu, untuk lihat alamat alamat MAC tujuan, kemudian balasannya adalah ARP reply, begitu ya. Oke, begitu ya. Jadi tadi pengirimannya SMB request ditahan ya, karena apa? Alamat
MAC dari 82 ini asumsinya tidak ada, begitu ya. Jadi alamat MAC-nya 82 di sini, alamat IP 82, alamat MAC-nya masih kosong, begitu ya. Masih kosong, maka minta bantuan si protokol ARP. Protokol ARP itu ada dua tipe paket, request sama replay. Yang dikirim pertama apa? Request, begitu. Jadi PC1 ngirim paket ARP request dulu tuh ke PC2. Oke. Nah, untuk mempelajari ARP, kita belajar dulu tentang format paket ARP, begitu. Ini dia formatnya, begitu ya. Nah, pusing kan? Oke. Nah, nggak pusing ya. Jangan pusing. Di sini ada beberapa field ya. Nah, ada beberapa field. Contoh, hardware type ini tipe dari perangkat interface-nya. Interface card-nya. Biasanya ini pakai Ethernet, kan? Sudah saya jelaskan di Komdat ya. Karena protokol yang paling banyak digunakan di layer 2 adalah Ethernet. Biasanya ini menjelaskan tentang protokol layer 2 yang digunakan apa, begitu ya. Hardware type. Ini banyak kan Ethernet, gitu ya. Oke. Itu yang field pertama, hardware type 2 bytes, begitu. Kemudian protokol type. Protokol type ini mengindikasikan protokol yang digunakan di layer 3. Dalam ini adalah IP versi 4, begitu ya. Oke, hardware address di escape, dilewat. Protokol address dilewat, operation code dilewat. Yang penting ini. Source hardware address. Source hardware address ini mengindikasikan alamat dari MAC sumber. Dalam ini berarti kalau MAC sumbernya siapa? Kita tinjauannya di RP request, sumbernya berarti ini 77AA ya. Ini adalah si PC1 77AA, begitu. Kemudian source protocol address ini adalah alamat IP sumber. Siapa itu? 81 ya. Nah, seperti itu. Kemudian target hardware address ini adalah alamat MAC tujuannya. Tahu belum? Belum tahu ya. Belum tahu. Karena belum tahu maka alamat MAC-nya di set broadcast ya. Alamat MAC tujuannya, jadi alamat MAC tujuannya itu awal mula itu di set broadcast ya. Alamat tujuan itu di set broadcast. Dengan cara apa tulisannya? FF semuanya. Jadi ini FF semuanya. F begitu. F. Oke. Ada berapa digit? 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12 ya. Udah 12 digit. Oke. Semua FF. Begitu. FF. Begitu. FF. Semua FF. Jadi kalau tulisan alamat MAC FF semuanya berarti broadcast gitu ya. Jadi pengiriman ARP request di sini itu dikirimkan secara broadcast ternyata ya. Secara broadcast. Begitu. Secara broadcast. Ya. Jadi targetnya di set FF gitu ya. FF, kemudian target protokol address ini adalah alamat IP tujuannya. Tujuannya siapa? Tujuannya adalah 82. Kenapa tahu? Karena ping itu pasti mengikutkan alamat IP tujuan ya. Sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, dari sini dikirim tuh secara broadcast. Set kirim. Yang menerima otomatis kan PC 2 ya, menerima, kemudian dicek alamat ininya, alamat apa nih? Alamat IP tujuannya, oh 82 gitu. Oh ini untuk saya kata PC 2. Sehingga PC 2 akan memberikan balasan tuh, dengan balasan. Caranya mengirimkan paket ARP reply ya. Paket ARP reply. Dibalas tuh, kirimkan ke PC 1 begitu ya. ARP reply beda lagi di sini. ARP reply. Misal ini kita menuliskan ARP reply ya. Saya hapus dulu di sini. Jadi kita menuliskan ARP reply begitu isinya seperti apa. Oke, berarti kita bahas dulu tentang isi dari ARP reply gitu ya. Misal ARP reply isinya seperti apa di sini ya, isinya ya. Kita simak yang 4 ini aja ya. Yang 4 ini aja kita simak begitu. Nah, source hardware address tadi adalah alamat MAC sumber. Berarti di sini kebalikan. Di sini adalah 77BB ya, seperti itu. Kemudian source protocol address ini alamat IP sumber. Ini 82. Ya, seperti itu. Kemudian target hardware address. Ini baru ada karena tadi kan di request itu kan ada informasi hardware sumber ya, atau alamat MAC sumber siapa? 77AA. Maka ini ada di sini.
Jadi bukan broadcast lagi nanti, tapi unicast. Di sini setting 77, targetnya AA, begitu. Protokol target address artinya alamat IP tujuannya adalah C81, gitu ya, kebalikan ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti jadi kalau yang kebalikan ini dikirimkan secara unicast, begitu. Karena tahu tuh informasinya kemana, begitu. Awalnya broadcast, tapi replaynya itu unicast, begitu ya. Nah, ketika sampai di PC1, informasi MAC-nya si PC2 itu akan disimpan dalam tabel ARP, begitu, akan disimpan di sini. Jadi disimpan di sini. Jadi ini nggak kosong, tapi ada tulisannya. Tulisannya adalah di sini 77BB ya, 77BB, begitu. Oke, ketika sudah lengkap antara alamat IP tujuan dengan MAC-nya, baru sekarang si paket ARP request di sini, paket ARP request bisa dikirimkan, begitu ya. Dikirim. Jadi dikirim ke PC2. Kemudian balasannya adalah, masih ingat, ICMP replay ya, seperti itu. Nah, seperti itu prosesnya. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, ini saya coba rangkum dulu ya. Saya coba rangkum proses komunikasinya, proses ARP ya. Proses ARP atau komunikasi dalam kurung di sini adalah ARP. Saya rangkum dulu ya. Oke, rangkumannya seperti ini. Rangkumannya adalah, pertama, kan tadi tes koneksi ya. Ini hasil tes koneksi, maka si PC1 akan mengirimkan paket ICMP request, begitu kan. Nah, ketika mengirim ICMP request, nggak bisa. Ini nggak bisa karena alamat MAC tujuannya, asumsinya belum ada kan. Nah, gitu. Minta bantuan dulu protokol ARP, maka dari sini kirim tuh si paket namanya ARP request, begitu kan? Ngirim paket ARP request CB1. Kemudian balasannya di sini adalah paket namanya ARP replay, begitu kan? Nyampe di sini, simpan dalam tabel ARP, begitu kan? Si alamat MAC tujuan. Nah, simpan di sini. Ketika simpan di sini, maka sekarang paket ICMP request bisa dikirim tuh, kan udah lengkap tuh informasinya, IP dengan MAC ya, tujuan ya. Maka dari situ ini dikirim barunya. Oke, request dikirim. Jawabannya adalah ARP reply, ICMP reply, maaf kok ARP ya. ICMP reply ya, seperti itu. Oke, sip. Satu proses. Seperti itu ya, itu gambarannya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu ya, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Oke, terima kasih. Ini materinya tentang proses ARP. Oke, saya kiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.